home di mana kondisi keluarga yang mengalami seperti masalah perkelahian, perselingkuhan, perceraian. Tetapi ada juga broken home yang bukan dari masalah perceraian, seperti kondisi keluarga, perekonomian itu mencukupi atau tidak. Apakah orang tua itu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya? Dan bagaimana kondisi lingkungan di luar sana? Dan juga bisa dari pengaruh pergaulan mereka terhadap teman-temannya. Apa sih dari dampak broken home ini? Yang pertama, anak itu akan merasakan kesedihan, kekecewaan yang ada pada dirinya, kurangnya percaya diri, adanya rasa takut, suka menyendiri. Bahkan anak itu menyalahkan dirinya sendiri kenapa mereka menjadi penyebab keluarga yang mereka tidak utuh. Kenapa mereka yang harus mengalaminya, sedangkan orang lain tidak? Dan bagaimana saya sebagai seorang psikologi mengatasi masalah ini? Yang pertama, sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan masalah pribadinya tidak di depan anaknya. Dan jika orang tuanya marah, tidak marah di depan anaknya atau melibatkan kekerasan, sehingga bisa menyebabkan kesehatan mental anak itu terganggu. Dan mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya dari. Saya sebagai seorang calon psikologi memiliki tekad dan komitmen. Yang pertama, saya harus bisa menyelesaikan pendidikan saya S1 psikologi dan melanjutkan pendidikan saya S2 psikologi. Dan saya juga harus bisa melaksanakan pendidikan ini dan digunakan secara baik sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri saya sendiri. Dan sebagai seorang psikologi juga harus bisa memiliki sifat sabar, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Dan sebagai seorang psikologi juga kita harus bisa mendengarkan, ya kan? Karena jika kita bisa mendengarkan keluh kesah mereka, masalah mereka tanpa harus berkomentar, memotong cerita mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan dan merasakan sedikit ketenangan dalam diri mereka tentang masalah mereka yang hadapi dan mereka pendam. Dan sebagai seorang psikologi juga harus bisa menjaga rahasia. Ini yang lebih penting. Dan di mana dalam kode etik itu sudah ada. Dan jika kita bisa menjaga rahasia orang lain, maka kita juga akan dihargai sama orang lain, dipercayai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Dan sebagai seorang psikologi, saya juga harus bisa meningkatkan ibadah saya lebih khusyuk, lebih hikmat, dan penuh tanggung jawab, sehingga saya bisa merasakan hubungan saya kepada Allah itu lebih menjiwai dan lebih dalam lagi. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.